Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita kembali hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Kita berkumpul di tempat yang berkah, di suasana yang berkah, majelis yang berkah, setelah mengerjakan amalan-amalan yang berkah. Semoga seluruh keberkahan tadi meliputi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada subuh ini subjudul tausiah kita adalah tentang syarat-syarat suami istri menjadi ahli waris. Kalau di bulan yang lalu kita membahas tentang terjadi masalah hukum tentang bagaimana jikalau seandainya suami istri ini berpisah, tapi berpisah hidup. Jadi suami punya aset, istri punya aset, kemudian mereka bercerai, tapi perceraian itu terjadi cerai hidup. Apakah karena penjatuhan tolak oleh suami, atau karena pengajuan cerai gugat oleh istri, kemudian diputuskan di pengadilan, kemudian masing-masing mereka punya aset. Nah, seperti apa sistemnya? Nah, itu di bulan yang lalu. Kalau bulan sekarang kita agak maju dikit, yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat suami istri itu saling mewarisi. Kalau sudah bicara saling mewarisi, berarti ada pihak yang wafat, ada pihak yang meninggal dunia, ada suami atau istri yang meninggal dunia. Jadi kalau suami meninggal dunia, istri jadi ahli waris. Maka suami yang wafat disebut pewaris. Suami yang wafat disebut pewaris, istri yang hidup disebut ahli waris. Kalau seandainya nanti yang wafat itu adalah istri, berarti istri menjadi pewaris, suami menjadi ahli waris. Sekarang kita akan bahas apa syarat-syarat, ketentuan-ketentuan di mana suami istri ini saling mewarisi. Ini yang akan kita bahas, insya Allah. Dan waktu kita panjang, ada sekitar 55 menit. Ini setara dengan satu SKS ini. Setara dengan satu SKS, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini pasti akan terjadi di diri kita. Nah, apa saja syarat-syarat suami istri saling mewarisi? Satu, yang paling pertama adalah adanya pihak yang meninggal dunia, adanya pihak yang wafat. Jadi kalau tidak ada yang wafat, tidak ada cerita tentang waris mewarisi. Jadi antara suami istri itu ada satu yang wafat. Apakah istri yang wafat atau suami yang wafat? Kalau tidak ada yang wafat, maka tidak terjadi saling mewarisi. Jadi yang wafat menjadi pewaris, yang hidup jadi ahli waris. Kalau suami yang wafat, suami yang jadi pewaris, istri menjadi ahli waris. Bu,
Ibu ingin jadi pewaris atau ingin jadi ahli waris? Nah, coba Bapak dengarkan ya. Kontan jawabannya ahli waris katanya. Sekarang saya tanya bapak-bapak nih, bapak-bapak ingin jadi ahli waris atau pewaris? Keduanya. Kalau bapak nak berani dia jawab. Ibu-ibu nih yang langsung. Nah, jadi ibu ingat ya, ini dalam kitab-kitab fikih ulama membahas panjang tentang satu hidup, satu wafat. Jadi mana yang wafat duluan, mana yang hidup itu jadi penting. Ya, itu jadi penting. Seandainya ada kasus tentang satu keluarga, na'udzubillahi min dzalik, terjadi kebakaran atau terjadi insiden, ya, kecelakaan mobil, suami istri ini sama-sama masuk ruangan ICU atau sama-sama masuk UGD, unit gawat darurat di sebuah rumah sakit, ditangani oleh pihak medis, dua-duanya masuk. Nah, nanti akan berpengaruh siapa yang wafat duluan, siapa yang kemudian. Umpamanya suami wafat jam 7 pagi karena kejadiannya subuh, istri nanti jam 8, selisih berapa jam Pak? Itu berpengaruh Pak, hati-hati itu. Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Nah, kita ambil contoh dulu. Kita ambil contoh. Umpamanya suami istri ini masing-masing punya aset 1 miliar, 1 miliar. Artinya aset masing-masing ini 1M, 1M. Ya. Nah, andaikan kita menyebut masing-masing ini punya aset 1 miliar, 1 miliar. Suami yang di kanan suami, yang di kiri istri, sama-sama punya aset 1 miliar. Dan mereka ketika menikah sama-sama tidak, ketika pernikahan mereka tidak punya anak kandung. Jadi anak kandungnya tidak ada, kosong. Otomatis nanti berlaku teori tentang kalau mayit wafat tidak punya anak kandung, maka saudara kandung menjadi ahli waris. Itu otomatis. Kalau nanti dia punya anak, otomatis ke anak aja langsung. Nah, ternyata terjadi insiden, si suami wafat jam 7. Lebih dulu wafat suami. Nah, begitu suami wafat, istri masih hidup apa tidak? Masih. Maka istri jadi ahli waris. Berapa bagian istri saat suaminya wafat? Berarti suami wafat meninggalkan harta 1 miliar, ada istri. Istri dapat 1/4 dari 1 miliar. Berapa Bu 1/4 dari 1 miliar? Memang copek ibu-ibu menghitung, tidak ada pakai apa namanya. Nah, jadi apa-apa hati-hati Pak, kok copek menghitung namanya, tinggal. Nah, sudahlah ingin jadi pewaris, menghitung cepat pula lagi. Ada. Berarti 250 juta. Maka istri dapat 250 juta. Sekarang berapa posisi harta istri? 1M 250 juta. Mayit yang wafat suami, berapa sisa hartanya? 750 juta. Kemana perginya? Pergi ke saudara kandung mayit. Jadi saudara kandung suami mendapat 750 juta. Nanti di internal saudara kandung dibagilah menurut porsi 2:1, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang aset suami istri berapa? 1 miliar 250 juta. Sejam kemudian wafat istri. Kemana perginya duit 1M 250 juta ini? Ke saudara kandung istri. Berarti saudara kandungnya mendapat 1M 250 juta. Nah, itu kalau yang wafat duluan suami. Bagaimana kalau kita simulasi, kita balik yang wafat dulu istri? Nah, coba
selisih-selisih sejam ini, jadi itu berpengaruh Pak. Jadi siapa yang wafat duluan, yang hidup jadi ahli waris. Meskipun secara praktek tidak terjadi waris saat itu, tapi kan dalam hitungan dia sudah muncul. Nah, sekarang yang wafat istri, suami istri masing-masing punya harta 1M 1M. Karena faktor kecelakaan istri wafat lebih dulu. Istri wafat meninggalkan harta 1M. Berapa bagian suami di situ? Setengah. Al-Quran mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun, jelas. Dan bagi kamu suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu jika mereka tidak punya anak. Ternyata istri tidak punya anak, suami dapat setengah. Nah, berapa setengah dari 1M? 500 juta. Sekarang berapa jadi duit suami ini? 1,5 M. Berapa sisa harta yang dimiliki oleh mayit tadi? 500 juta. Kemana perginya? Saudara kandung perempuan, saudara kandung mayit perempuan, kan yang wafat istri ceritanya. Nah, dengan catatan nanti anak tidak ada, orang tua tidak ada ya. Kita membahasnya ya. Nah, kemudian berapa aset suami? 1M. Sejam kemudian wafatlah suami. Berapa aset suami? 1,5 miliar. Kemana perginya? Ke saudara kandung. Beda nak angkanya Pak. Kalau tadi 7,5, sekarang 1,5. Jadi siapa yang duluan wafat, siapa yang terakhir itu sangat menentukan. Ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saat mayit wafat, yang wafat menjadi pewaris. Ya, jadi syarat pertama adalah ada yang wafat, kemudian ada yang hidup. Yang wafat jadi pewaris, yang hidup jadi ahli waris. Syarat kedua, di samping ada yang wafat ini meninggalkan harta. Nah, kalau ada yang wafat, oke, ada yang meninggal. Ada enggak dia punya harta? Enggak ada, Ustaz. Selesai perkara. Saja hutang pula yang muncul nanti. Itu syarat ya. Ya. Ibu-ibu paham nih, Bu? Apa yang Ibu paham? Kami jadi ahli waris, itu aja lah. Memang kejam sekarang nampaknya nih. Oke, lanjut. Ingat ya, Bu, ada yang wafat, ada yang, nanti kita buka tanya jawab. Yang kedua, apa syarat suami istri menjadi ahli waris? Syarat kedua adalah bahwa suami istri ini yang wafat dengan yang hidup itu terjadi antara mereka perkawinan yang sah dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang disahkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jadi saat mereka ini meninggal dunia, kedua orang ini antara mayit dengan yang hidup, suami istri tadi, maka terjadi perkawinan yang sah. Ini bukan main-main. Jadi perkawinan yang sah yang bisa dibuktikan. Kenapa? Karena kita sekarang berlaku beberapa ketentuan-ketentuan administrasi yang secara formil mampu membuktikan hubungan antara orang berdua ini suami istri. Kalau perkawinannya tidak sah atau tidak bisa dibuktikan, maka tidak cukup syarat menjadi saling mewarisi. Jadi kalau ada seseorang mayit wafat, seorang laki-laki punya aset, punya ruko di Jalan Sudirman 20 pintu, punya kebun sawit, punya aset di bidang properti, kalau dihitung-hitung semuanya ada sekitar 200 miliar, wafat. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang ke rumah duka. Datang seorang perempuan di rumah duka, pakai jilbab hitam, kan berita duka nih,
pakai jilbab hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, tas hitam, behel hitam, hitam sado. Bertanya keluarga, ibu siapa? Jadi menangis-nangis dia di samping jenazah. Tidak bergerak, situ aja terus. Sehingga jadi pusat perhatian orang. Bu, dengarkan ini ceritanya dulu nih. Duduk aja di posisi kepala jenazah, tidak berpindah-pindah. Risih pula orang dibuatnya. Dan tidak pula orang ke. Ada yang bertanya, ibu, maaf ibu siapa? Dengan menangis, saya adalah istri dari mayit ini. Terkejut orang. Istri macam mana, Bu? Istri macam mana pula? Kan bertanya istri, ya istrilah. Nah, tunggulah dulu. Kalau ada ibu aja jadi ustaz. Maksud saya membela ibu-ibu. Bapak-bapak nih mana ada yang macam tuh, mengakulah sekarang. Daripada besok. Kalau nanti ibu ini bisa membuktikan mereka suami istri, jadi ahli waris. Nah, tentu di sini akan ada kerumitan-kerumitan. Ingat ya, ini soal aset 200 miliar. Kalau orang merasa dia ada hak, dia akan tuntut ini. Dia akan upayakan. Betul enggak, Pak? Dia akan upayakan. Dia akan tunjukkan surat-surat. Nah, seandainya ibu ini tidak bisa menunjukkan surat dan membuktikan perkawinannya sah, disinilah nanti terjadi kerumitan-kerumitan. Apalagi nanti ibu ini tiba-tiba begitu dia duduk lama, jam-jam 2 siang itu datang anak laki-laki pakai baju SD. Mama katanya, ada apa dengan papa kita, Ma? Alah, selesailah perkara. Nanti kerumitannya itu. Nah, kalau nanti berhadapan karena ini aset, karena ini jumlahnya fantastis, maka begitu siapa nanti yang akan menjadi hakim, yang akan jadi wasit di antara keluarga istri-istri yang ada? Tentu di negara kita bukan RT, bukan RW, tapi pengadilan agama. Begitu kita berhadapan ke pengadilan agama, akan terjadi pembuktian formil. Di sini banyak masalah. Walaupun nanti mereka menikah, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, memang ayah kandung perempuan yang menikahkan, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, perkawinan sah, cuman pembuktian formil nanti akan bermasalah. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita bukalah tanya jawab dulu. Kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu kita, karena diskusi itu biasanya lebih memunculkan ilmu yang lebih kokoh. Silakan kalau ada pertanyaan. Kami silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Ini ibu yang pakai telekung warna putih. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan masalah waris mewarisi Pak Ustadz, ya. Yang ingin saya tanyakan, istrinya meninggal duluan, dia tidak punya anak, tapi mempunyai anak angkat, mempunyai warisan berupa sebuah rumah yang cukup megah. Bagaimana cara pembagiannya? Terima kasih. Dia punya anak angkat? Punya anak angkat 1 orang.
Jadi mayit wafat, yang wafat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan wafat, Ya. meninggalkan suami, Ya. meninggalkan suami dan meninggalkan anak. Nah, angkat. Terus maaf lagi Bu Pak Ustadz, bangunan tersebut dibangun di atas tanah mertuanya gitu. Oh. Mana kedudukannya? Ya, itu saya tanyakan. Mertuanya, Ibu pegang mic, masih pegang micnya. Maksudnya tanah tersebut tanah warisan dari orang tua perempuan. Ya. Jadi Artinya, bangunan itu dibangun di atas tanah itu orang tua, tapi diwariskan ke anaknya gitu Pak Ustadz. ke anak perempuannya. Ya. Terus ibu kedua orang tua mayit masih hidup? Oh tidak. Sudah meninggal dunia. Saudara kandung masih ada? Ada. Saudara kandung ada. Nah, seperti apa cara membaginya? Kira-kira kalau dijual rumah itu berapa harganya? Kalau kita rupiahkan. Kalau misalnya sama tanah dengan harga bangunan, gimana caranya Bu Ustadz? Oh gitu ya. Nah, cukup Bu? Cukup. Ya. Ya. Tapi Ibu bukan yang pakai behel enggak ya? Enggak. Nah, jadi begini. Ibu-ibu, ini jadi menarik ini. Jadi ada tanah. Tanah ini milik perempuan, milik istri. Dari mana dia dapat? Dikasih oleh ayahnya, dapat warisan. Boleh apa tidak? Boleh. Berarti catat. Berarti ini milik istri. Pak, dengar Bapak nih. Ini milik istri itu. Biasanya apakah biasa dalam tradisi kita anak perempuan dapat tanah? Biasa. Oke. Sekarang oleh suami dan istri bersama dibangunlah rumah di atasnya. Maka nanti kita pisahkan Bu. Berapa aset tanah, berapa aset rumah. Biasanya ada namanya ilmu apresial apa? Apresial itu kan ada Pak ya. Nanti dihitung. Aset tanah diserah, aset tanah tadi menjadi posisi mayit. Jadi langkah pertama kita adalah pisahkan dulu. Yang mana nanti rupiah atas nama mayit perempuan, yang mana atas nama suami. Itu dipisahkan dulu. Dipisahkan itu dulu, yang penting itu dipisahkan. Andaikan nanti kita bisa pisahkan, karena ini adalah harta bersama, sementara ada sebagian aset yang memang milik istri dari awal udah kita pisahkan. Andaikan harga semuanya itu 1 M, umpamanya ditambah dengan tanah, ditambah dengan bangunan dibagi 2, umpamanya istri dapat angka 600 juta, suami dapat angka 400 atau 700-300. Jadi umpamanya si suami dapat angka 400 juta, mayit yang wafat dapat angka 600 juta. Nah, sekarang yang kita bagi yang mana? Yang posisi mayit. 600 juta itu kita bagilah. Siapa yang jadi ahli waris? Suami jadi ahli waris. Berapa angka untuk suami? Setengah. Kenapa dapat setengah? Karena mayit tidak punya anak. Berarti 300 juta untuk suami. Berapa sisa harta? 300 juta. Dari 300 juta sisa ini, anak dapat 1/3 dari situ. Anak angkat tadi. Berapa 1/3 dari 300 juta? 100. Berapa sisanya lagi? 200, saudara kandung mayit menjadi ahli. Itu mudah baginya. Yang agak susah tuh nanti menghitung berapa bagian suami dan berapa bagian istri, karena itu harta bersama, di situ agak rumit memisahkan. Cukup Ibu? Ya, itu bisa dihitung itu. Kalau bisa kita merupiahkannya dan sudah dapat angka buat suami dan angka buat mayit, itu kita bisa menghitung. Ya Bu ya. Kadang-kadang di situ susahnya. Ilmu waris sebenarnya tidak sampai ke situ. Ilmu waris itu startnya mulai dari mayit wafat, mayit punya harta. Berapa bagiannya? Di situ baru mulai waris. Ke belakangnya, bahwa ini adalah tanah milik istri, yang bangun adalah suami, itu masuk dalam bab fikih muamalah sebenarnya. Ya Bu ya.
Ya, lanjut. Silakan. Ada pertanyaan kedua? Silakan. Nih yang sebelah kiri. Nah. Pokoknya bolak-balik Ustadz lah bisa maraton 2 kilo pagi kan nampak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini masalah waris nih Pak Ustadz, merusak silaturahmi, tapi ini dah kusut lah, artinya awalnya pertama seorang anak laki-laki meninggal, tentu ada waris orang tuanya, emaknya masih hidup. Waktu itu terjadi perselisihan, tidak ada pembagian waris, dikuasai oleh istrinya. Semua waris itu banyak Pak, dikuasai oleh istrinya selama 6 tahun. Ya. Orang tua ini meninggal dulu tahun ke-5. Sekarang waris itu dia suaminya ini meninggalkan anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Ya. Terjadi lagi perselisihan antara 2 ini. Ya, dikuasai lagi oleh istri anak laki-lakinya ini, semua harta itu. Saudara kandungnya ada. Saudara kandungnya kebetulan kehidupannya mapan, dia tidak hirau dengan pembagian waris ini, karena ruwet itu. Itu apakah termasuk dosa Pak Ustadz? Akhirnya, ya artinya penyelesaiannya udah sangat rumit. Orang tua ini meninggalkan amanah, dia tidak ikhlas untuk diperkarakan di pengadilan. Sedangkan secara kekeluargaan tidak bisa kita selesaikan. Jadi akhirnya pembiaran aja. Yang akhirnya kan sekarang tinggal di anaknya. Ini usaha Pak, termasuk bisnis. Akhirnya ya orang yang tak terduga aja mendapat nanti istrinya. Sekarang yang jalankan usaha itu adik bungsu. Asalkan itu usahanya sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Ini udah ruwet ini. Kalau tak dibawa ke pengadilan tidak akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengar nggak berapa ruwetnya harta waris kan? Berapa memusingkannya harta waris? Itu kalau menurut kisah Bapak tadi, kita mesti napak tilas dari awal sebenarnya. Mesti napak tilas dari awal. Saya punya salah satu jemaah orang Rokan Hulu di daerah Tambusai. Kalau nanti ada Rokan Hulu, Tambusai, saya rencana mau ke situ melakukan penelitian. Katanya di kampung kami, Ustadz, begitu kami ada warga meninggal dunia, malam katigo yasinan penutup, harta mayat dibagi katanya. Siapa yang memimpin membagi? Ustadz di situ yang sekaligusnya nenek mama di situ. Saya terkejut, mantap nih Pak, kata saya. Jadi macam mana Pak? Ya yang penting ditetapkan berapa bagian istri, berapa bagian anak. Karena di kampung itu Ustadz katanya, mudah mengetahui berapa aset orang. Karena orang itu di kampung itu aja. Jadi seluruh orang tahu Pak, harta kita tuh yang mana saja seluruh orang tahu, terbuka. Sehingga membaginya mudah, gampang. Langsung selesai Pak katanya. Saya salut saya kalau begitu. Mantap nih. Karena di dalam hukum Islam itu, kapan harta waris ini dibagi, dia mengikut kias terhadap zakat tanam-tanaman. Kapan zakat tanaman kita keluarkan? Saat panen Pak. Begitu dia panen keluarkan. Kalau zakat emas, zakat harta perniagaan itu menunggu setahun dulu. Tapi kalau zakat tanam-tanaman, begitu dia panen, zakatkan. Seharusnya waris mewarisi, begitu meninggal dunia, bagi. Nah, saya tidak bisa pula menyelesaikan perkara yang Bapak jelaskan tadi, rumit saya tengok nih, basilang tingkah segala macam. Tapi setidak-tidaknya cerita Bapak tadi menjadikan pelajaran
Begitulah kalau waris ditunda. Apakah berdosa? Ya, kalau ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, berdosalah. Ada seseorang yang patutnya menerima tidak menerima, ditahan, berdosalah. Kalau Bapak tanya berdosa. Saran saya, balik lagi ke pangkal. Siapa yang mayit wafat dari awal, dihitung balik. Cuman rumitnya ada. Apa rumitnya? Ada beberapa orang ahli waris sudah terlanjur menguasai, mengambil tuh payah, itu yang payah tuh, ngambil tuh balik. Betul nggak Pak? Itu yang payah nanti. Kalau nanti semua keluarga ini ikhlas datang, berkumpul musyawarah, hadir semua yang bermasalah, termasuk anak-anak itu atau kemenakan atau istri itu hadir. Nah, terus saya punya kekuatan seperti Mike Tyson, saya tampar satu persatu. Nah, artinya mana hak orang diserahkan. Nah, itu kalau saya kekuatan Mike Tyson tuh gitu. Saudaranya ada terjadi pembiaran tidak diurus dia. Iya, berdosa. Membiarkan itu dosa atau tidak? Berdosa. Tidak Ustaz. Berdosa dia. Cuman kan ini kan bukan soal dosa tidak dosa kan. Bagaimana mengeksekusi barang ini supaya orang yang berhak menerima. Kan gini yang susah sekarang. Dibuat musyawarah tidak mungkin. Mungkin kacau. Tidak mungkin. Dibawa ke pengadilan? Tidak bisa, harus dibawa ke pengadilan. Tidak, apa yang dipesan orang tua tidak boleh dibawa ke pengadilan itu tidak bisa jadi panutan. Supaya selesai perkara marani, mesti ke pengadilan. Dengan catatan Pak, bila asetnya banyak. Hati-hati ya, kalau asetnya itu banyak, dibawa ke pengadilan, kita kan butuh pengecara nih. Itu tidak apa-apa lah, itu saran saya teknis ya. Tapi kalau aset itu cuman baju jubah 2, sarung 3, atau janganlah. Ada pula lah ilmu-ilmu agaknya untuk menengok ini patut apa tidak. Jangan nanti habis umpan oleh air aja nanti. Itu rumit itu ya. Nah, cukup saya tambah sedikit. Jadi syaratnya pertama adalah ada yang wafat, ada yang hidup. Yang wafat, yang meninggal punya harta. Yang kedua, adanya hubungan perkawinan yang bisa dibuktikan. Yang ketiga, syarat suami istri ini menjadi ahli waris. Nanti kalau ada yang bertanya disimpan dulu, nanti kita buka lagi. Syarat suami istri itu menjadi ahli waris, tidak ada halangan di depan hukum. Apa maksud tidak ada halangan di depan hukum? Bahwa suami istri ini secara hukum tidak terhalang jadi ahli waris. Adakah orang terhalang menjadi ahli waris? Ada Pak. Umpama begini. Ada seorang perempuan, dia sudah berumur 45 tahun. Sudah cukup berumur. Dia dapat warisan dari ayah kandungnya 10 miliar. Banyak ini, ya. Kemudian Allah mentakdirkan dia dapat jodoh. Alhamdulillah dapat jodoh. Berarti seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang sejak gadis dia punya harta 10 M. Nah, tiba-tiba yang perempuan ini sakit, masuk rumah sakit, masuk ICU. Mungkin karena satu penyakit dia punya asma lah. Contoh. Asma ini kan susah menebak orang itu. Kalau dia sakit, fisiknya lemah langsung drop. Contoh ya. Nah terus, masuk rumah sakit, masuklah ruangan ICU. Nah, kapan bisa dijenguk? Jam 5 sore. Jadi ketika perkawinan mereka sudah 4 tahun, belum juga punya anak, ya. Kemudian si istri sakit, jam 5 sore suami jenguk. Ketemu sama dokter. Pak dokter, bagaimana keadaan istri saya? Alhamdulillah Pak, sudah mulai arah membaik. Kecewa suaminya nih.
Ibu lanjut apa enggak nih? Enggak senang nampak wajah lakinya nih. Rupanya suaminya sudah punya niat lain. Dia ingin istrinya meninggal dunia. Jadi dia ingin bukan sembuh, tapi karena istrinya ini tidak wafat-wafat, dia berkeinginan istri ini cepat wafatnya supaya nanti kalau istrinya wafat, dia dapat berapa harta? Setengah. Jadi ada motivasi lain. Karena istrinya tidak wafat, maka dipercepatlah oleh suami ini wafat istrinya. Begitu dia masuk ruangan ICU tadi, dibukalah ventilator, dibuka, yang di dada dibuka, infus dibuka, sehingga layar monitor itu agak datar kan, kalau yang kan naik turun ini agak datar. Garisnya itu horizontal. Tiba-tiba datang perawat menengok kondisi. Perawat terkejut, agak tergesa-gesa panggil dokter jaga. Dokter. Dokter cepat datang. Ini kok tanggal? Dipasanglah semuanya. Tapi dokter punya kecurigaan, pasti ada sabotase. Siapa orangnya tidak bisa ditentukan. Akhirnya panggillah security rumah sakit, bukalah CCTV. Buka CCTV, nampaklah seorang laki-laki berkunjung ke ruangan ICU dan menampak gerakan membuka tadi. Ketika di screenshot gambar tadi nampak wajah, ditengokkan ke keluarga, ini siapa? Ini adalah suami dari yang sakit. Langsunglah dilaporkan ke polisi. Dilakukan penyidikan, terbukti, dilimpahkan ke kejaksaan, menjadi terdakwa. Kemudian beberapa kali sidang terbukti. Dan si suami ini bersekongkol dia. Dengan siapa? Dengan istri selingkuhannya. Ini kan. Ini kalau dibuat drama, panjang dramanya nih. Tapi kalau kita searching YouTube, ketemu nggak nih Pak? Kita searching Google yang modus seperti ada apa tidak? Ada ini. Terus begitu terdakwa, Bapak Ibu sekalian, dan dipidana, dapatlah dia pidana di atas 5 tahun penjara karena klausulnya itu melakukan percobaan pembunuhan yang dihukum di atas 5 tahun penjara. Tetapi si istri belum lagi menuntut cerai gugat. Paham ceritanya Pak? Jadi boleh jadi mereka masih suami istri. Karena sepanjang si istri tidak mengajukan cerai gugat atau suami tidak menjatuhkan tolak, mereka masih suami istri itu. Si istri belum sempat mengajukan cerai gugat ke pengadilan atas dasar perbuatan suami. Nah, 2 bulan kemudian meninggal istrinya tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya bukan karena faktor tadi, tapi memang penyakit. Tapi mereka masih suami istri apa tidak? Masih. Maka si suami tadi tidak jadi ahli waris. Si suami tidak jadi ahli waris. Jadi begini dia. Seseorang ahli waris, seorang calon ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris, kemudian dihukum di atas 5 tahun penjara, maka dia terhijab, terportal, tidak menjadi ahli waris. Apa buktinya nanti bahwa suami tidak jadi ahli waris? Putusan hakim pengadilan itu yang jadi bukti kalau dia tidak jadi ahli waris. Jadi salah satu syarat suami istri itu menjadi ahli waris, tidak adanya halangan di depan hukum. Maka suami tadi menjadi terhalang di depan hukum karena melakukan perbuatan
percobaan pembunuhan, apalagi sampai meninggal dunia. Sedangkan melakukan percobaan saja terhalang dia. Nah, itu menjadi syarat. Nah, syarat selanjutnya bahwa suami istri itu menjadi ahli waris adalah kedua-duanya ini sama-sama beragama Islam. Kedua-duanya beragama Islam. Karena tidak boleh orang muslim mewarisi orang kafir, tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim. Jadi, andaikan nanti ada salah satu pasangan yang kemudian berpindah agama, maka wafat salah satunya, baik yang wafat ini masih muslim atau non-muslim, atau salah satu pasangan, maka mereka tidak saling mewarisi. Nah, itulah syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, bagaimana suami istri saling mewarisi. Ingat Bapak Ibu, syarat-syarat tadi mesti terpenuhi. Kalau masih hidup suami istri, tidak ada cerita waris. Jangan pula nanti ibu sampai di rumah, bawalah lontong yang disediakan oleh masjid. Suami satu, istri satu. Di mana makan, kata kawan? Di rumah aja lah. Sayang istri mah, kata kawan kan. Siku aja lah makan, pulang. Sampai di rumah, ibu tanya, bang, kapan saya dapat waris nih? Jangan itu pula lagi. Itu enggak itu. Ya. Cukup sampai di sini penjelasan tambahan saya. Kembali kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Nih, tuh yang di belakang. RW. Yang dekat pintu. Ini yang dekat pintu ini cepat pulang aja nampaknya. Ini penguasa wilayah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Ustadz. Silakan. Saya takut ganggu nanti kalau melintas tadi. Ini sebenarnya studi kasus Pak Ustadz. Dan ini memang banyak yang suruh tanyakan. Katakanlah di tempat kita gitu Pak Ustadz, membagi waris ini kadang-kadang seolah-olah seperti kayak mau pecah gitu Pak Ustadz. Padahal yang kita tahu misalnya ketika suami meninggal gitu Pak Ustadz, meninggalkan katakan berapa orang anak lah. Kalau saya sebut orang jumlah anaknya nanti orang menerka-nerka ini siapa nih kasusnya nih. Meninggalkan beberapa orang anak yang harta waris suami ini juga banyak gitu Pak Ustadz. Tapi meninggalnya sudah sekian tahun yang lalu sampai sekarang belum dibagikan. Si anak pernah nanya ke saya gitu, bahkan sebenarnya saya suruh kamu kalau apa minggu kedua ikuti gitu. Saya kasih, bahkan kalau mau saya kasih nomor Pak Ustadz kayak biasa kalau orang bertanya ke saya Pak Ustadz. Tapi dia juga takut apa bahasanya Pak Ustadz? Ibunya ketahuan lah gitu bahwa ibunya. Nah dia ini dapat Ustadz nanggung pula nih Pak Ustadz. Sama ibunya dapat Ustadz nanggung, anaknya dapat Ustadz nanggung. Si anak tahunya ibunya makan harta anak yatim, telak makan harta anak yatim. Tapi kami mau menyelamatkan ibu juga Om. Wah ini yang bahaya nih. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz. Saya ini dalam rangka pengetahuan bersama saja. Bagaimana sebenarnya status? Karena anak-anaknya sudah di atas umur 20 tahun, karena sebagian lagi sudah keluarga malah Pak Ustadz. Tapi yang harta waris tadi selagi emak masih hidup takkan emak bagikan dong. Sementara kata satu Ustadz, si ke anaknya makmu makan harta anak yatim. Sementara satu lagi dari sisi Ustadz dari ibunya, si Ustadz ngomong kenapa pula dibagi? Orang ibu masih hidup. Nah ini Ustadz nanggung ini memang harus diberantas sebenarnya. Tak usah berbicara tentang waris sebenarnya Ustadz. Makanya sebenarnya saya agak usulkan gitu, kalau bisa setiap masjid, minimal masjid paripurna Pak Ustadz, diberikan satu pembimbing tentang waris ini. Kalau saya Pak Ustadz sudah membiasakan diri sekarang, setiap sambutan kematian itu Pak Ustadz saya sampaikan, bagus itu. Saya mengingatkan selaku sesama muslim, mohon yang namanya waris mohon segera dibahas gitu Pak. Berarti yang dikasih pelatihan RW. Janganlah Pak Ustadz, mestinya Ustadz lah, jangan RW. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi begini,
Pak, membagi waris ini itu tidak perlu tamat pesantren. Pandai aja tamat SMP, matik-matik selesai. Dia tidak perlu pakai hadis dia. Tidak perlu pakai ayat. Tidak perlu pakai tafsir. Itu menghitung biasa. Ayo, berapa aset? Buka, hitung, bagi. Nah, yang disampaikan Pak RW itu banyak itu. Kalau kita bicara populasi, itu sampel kecil. Jadi terkadang, begitu mayit wafat, seorang suami punya istri. Istri ini, ya, mayit punya anak kandung. Nah, si ibu ini merasa, selagi saya hidup, harta ini saya menguasai. Tidak bisa. Tidak seperti itu. Seharusnya ibu ini, kalau anaknya ada bertiga, berempat, dan sudah dewasa semuanya, Assalamualaikum nak, di mana kalian sayang? Ada bu, besok tanggal 12 Juli, selesai sholat maghrib, kalian kumpul ke rumah ibu semuanya. Bawa istri dan suami kalian, kumpul. Nah, ibu yang membuka. Nah, ayah kalian sudah mati 5 tahun. Ayah kalian meninggalkan harta ini. Yang ini adalah milik ibu bersama ayah kalian. Ini ibu paruh 2. 50% buat ibu, 50% buat mandiang ayah kalian. Itu ada tanah di samping ini, itu warisan dari sebelah ibu. Itu milik ibu. Nah, sekarang yang bagian ayah kalian kita bagi. Kan seperti itu seharusnya. Nah, ibu dapat lagi 1/8 dari sini nak. Sisanya bagi kalian 2/1. Kenapa ibu begitu cepat bagi-bagi bu? Ibu ingin bersuami lagi nak. Wahai ibu, hati-hati kamu wahai ibu. Jika anakmu sudah dewasa dan menuntut, kamu wajib lakukan. Karena ada yang sudah menggugat. Tapi kalau anakmu masih kecil-kecil, tahanlah porsi harta anakmu, berarti kamu sekarang posisi jadi wali sementara. Karena anak mungkin dibagi sekarang kan. Karena anaknya masih SD, SMP. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, apalagi hidupnya susah, membutuhkan, maka lakukanlah pembagian. Jangan ditahan. Ingat, jangan macam-macam kamu wahai ibu. Bagianmu lebih kecil dari anakmu. Karena hubungan kandung itu jauh lebih kokoh daripada hubungan akad nikah. Tahan itu. Maka sebenarnya, dan tidak mungkin pula anak ini mengadu ke polisi, ke ibu. Kan tidak mungkin. Maka ibu-ibu ini perlu dilakukan pencerahan. Bagus Pak RW itu. Jadi di suasana ketika sambutan, ingat, kalau ada cerita waris itu bagus itu. Itu pas itu. Itu saya kasih nilai A itu. Artinya di samping memberikan nasihat, ketika itu soal waris jangan sampai bertengkar, lakukan dengan baik. Nih di antara kewajiban ahli waris adalah selenggarakan jenazah, bayar hutang mayit, dan membagi waris sesuai dengan ketentuan hukum. Itu saja caranya. Sebenarnya itu bagus. Saya nanti malam ba'da sholat isya di sekitar Jalan Paus diundang oleh satu keluarga itu membagi harta kemenakan dia yang ayahnya sudah wafat. Jadi ada seorang laki-laki wafat punya anak yang punya ide oomnya nih. Jadi oomnya dikumpulkannya seluruh adik-beradik kandung, ya kan? Kemudian nanti malam dibagi pakai infokus membaginya buat berita acara. Dan bapak ini juga di samping nanti membagi harta yang memang ada saudara kandung yang meninggal dunia, juga menjadi pelajaran bagi tante-tante dan om-om yang lainnya. Wah, nanti malam jam 8 ba'da isya. Itu penting Pak. Dan tidak perlu sebenarnya hadir ustadz. Kalau kita sudah paham, kita aja yang membaginya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kajian dengan saya 3 tahun, ini harus sudah bisa mempraktekkannya. Tinggal lagi menunggu siapa yang wafat aja lagi. Ya Pak RW ya? Setuju Pak RW? Nampaknya
Bukan ustadz yang dilatih nih, setiap PRW dilatih nampaknya nih. Bagus itu. Silakan yang lain. Di sebelah kanan. Bapak Ibu, masih ada? Masih ada. Ibu-ibu di belakang biasanya semangat ini. Ini ada sebelah kanan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Pak Ustadz yang kami hormati, saya ingin mengangkat satu kasus yang pernah terjadi di Kota Pekanbaru ini. Ya. Mungkin pun Pak Ustadz kenal orangnya, tapi saya tidak menyebutkan orangnya. Ya. Suami istri pegawai beliau. Jadi kebetulan waktu itu beliau dari Kerinci menuju kemari ke Pekanbaru, balik ke tempat kerja. Tahu-tahu terjadi kecelakaan maut, kedua-duanya meninggal. Oh. Tanpa diketahui siapa duluan. Ya. Dan beliau punya anak, ahli warisnya lengkap semua, termasuk orang tua kedua belah pihak masih hidup, saudara ada, pokoknya lengkap semua. Sekarang yang ingin saya pertanyakan, mungkin jadi pembelajaran juga bagi kita semua, siapa saja yang berhak di antara ahli waris yang ada. Anaknya yang tinggal 2 laki-laki 1 perempuan. Yang satu meninggal di dalam mobil. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau begitu, ada kasus suami istri wafat sekaligus bersamaan. Seperti sama kayak kasus pesawat masuk dalam laut ya. Maka saya baca itu beberapa berita, ada orang-orang hebat di Indonesia ini. Kalau dari Medan ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung, dia tidak mau satu pesawat. Jadi dia tidak pernah satu pesawat dengan suami istri. Beda pesawat dia. Kalau awak macam mana satu pesawat, sama-sama tempat duduk, betul apa enggak? Asal bapisah 2 kursi lah ribut tuh. Kata pramugari, tunggu dulu Pak, duduk dulu nanti kita atur. Enggak, pokoknya waktu itu juga. Iya apa enggak? Sementara sebagian orang dipisah-pisahkannya tuh 4 anak, masing-masing 1 pesawatnya. Begitulah orang takut ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Nah, gini caranya. Kalau suami istri ini meninggal dunia bersamaan dua-duanya, ya. Sementara masing-masing masih punya ayah ibu kandung. Siapa yang jadi ahli waris? Berarti anak jadi ahli waris. Kedua orang tua kandung masing-masing suami istri jadi ahli waris. Cuman kita harus lakukan menghitung berapa bagian kedua orang tua yang bagian istri, berapa bagian orang tua yang bagian suami. Nah, caranya adalah kita lakukan penghitungan dulu. Kita lakukan penghitungan, dan sebenarnya ini bukan bab waris ini bab muamalah ini. Tidak bab waris. Nah, karena kita mesti melakukan mengidentifikasi yang mana harta mayit yang laki-laki, yang mana harta mayit perempuan. Kalau sudah dapat nanti angka itu Pak, maka berikan ke masing-masing ibu 1/6. Jadi nanti yang posisi suami, kasihlah hartanya ke ibunya 1/6, ayah 1/6, ibu 1/6. Yang istri, ayahnya dapat 1/6, ibu 1/6. Setelah dikeluarkan itu, sisa harta yang suami istri tadi, gabung dua-duanya, wariskan ke anaknya. Itu caranya Pak. Ya Pak ya, itu begitu. Jadi yang jelas suami istri tidak jadi ahli waris nih. Ya, apa? Karena dua-duanya bersamaan. Jadi gitu caranya. Pastikan dulu yang mana aset suami, yang mana aset istri, bagi ke orang tua mereka masing-masing 1/6, ibu 1/6, ayah 1/6. Yang istri kasih ibunya 1/6, kasih ayahnya 1/6. Berarti habis 2/6 ya. Berarti kalau habis 2/6, berapa sisanya lagi? 4/6. Jadi posisi 4/6 yang punya istri, posisi 4/6 yang punya suami, berarti gabung. Keduanya itu digabung dan wariskan kepada anak kandung semuanya. Begitu caranya. Mana lebih besar Bu? 2/6 atau 4/6? Nah,
Itu banyak jemaah kok dulu sekolah sampai di gerbang aja. Tuh pulang lah. Nah, itu hebatnya Al-Quran tidak bicara angkanya, tapi bicara bagiannya. Nanti berapa angka tuh menyesuaikannya lagi. Ya, cukup Pak ya? Nah, itu pertanyaannya. Itu tidak payah itu. Masih ada yang lain? Silakan, Ibu. Sedikit Ustaz. Nah, Ini saya rasa sebentar nih Pak. Ustaz, Ya. bukan bagi membaginya apa ya Pak Ustaz, kesadaran umat Islam terhadap keyakinan kepada Al-Quran tentang pembagian waris itu yang sangat penting Ustaz. Soal bagi ini udah banyak yang pintar Ustaz. Terima kasih. Jawaban Bapak 100 tidak perlu lagi dibalas. Nah, memang seperti itu memang. Betul Bapak. Tinggal tambah ayat Al-Quran sedikit sudah jadi Ustadz Bapak nih. Silakan lihat. Ini ada kanan, Ustadz, Pak Imam ada nih kanan. Ya. Terima kasih Pak. Saya menambah Bapak Yasin aja. Silakan Pak. Kalau tadi pembagiannya itu karena suami istri meninggal, jadi karena orang tuanya masih hidup maka dibagilah kepada pihak orang tua laki-laki maupun perempuan. Sekarang saya bertanya-nya itu Pak, kalau tidak ada lagi baik istri maupun orang laki-lakinya itu tidak ada orang tua lagi, kemana kita harus serahkan? Terima kasih Pak. Sebentar. Mayit wafat. Ya. Mayit wafat, cek orang tua tidak ada, sudah meninggal. Ya. Mayit wafat, umpamanya kalau laki-laki istri tidak ada. Pokoknya orang tuanya kedua belah pihak tidak ada lagi. Anak ada. Anak ada. Berarti ke anak semuanya. Oh gitu. Jadi karena kedua orang tuanya tidak ada, ya udah jangan pening-pening aja lagi. Cek aja semua harta suami istri ke anaknya semuanya. Oh gitu Pak. Jadi Itu berarti jumlah anak 100% ke anak. Selesai. Ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Itu paling mudah membaginya. Ada lagi Pak, Bapak silakan. Kalau tidak pulang kita lagi nih. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu ini belakang ada lagi pertanyaan? Pas. Nggak copek pulang aja, Ibu. Pas ya. Nah, terakhir penutup, Bapak Ibu, ternyata mengislamkan masyarakat ini belum selesai. Kalau bahasa bukunya, islamisasi Islam ini belum selesai. Dakwah Islam itu belum selesai. Betul ke kita sudah sampai Al-Quran. Betul sudah sampai sunnah-sunnah Nabi ke kita. Betul Islam sudah sampai di kampung kita. Tetapi mengislamkan masyarakat ini belum selesai. Dakwah itu masih terus berjalan. Dakwah di bidang apa saja Ustadz? Ya, dakwah di seluruh lini kehidupan. Mungkin dakwah di masjid ini dari bidang ibadah, masyarakat sudah terbina dengan baik. Sholatnya, puasanya, tarawihnya, ya. Tapi ternyata ada beberapa sisi tertentu yang belum selesai. Inilah tugas kita bersama. Ya, kami memberikan secara umum tentang bagaimana hukum-hukum Islam mengatur. Bapak-bapak tentu mengajak dan mengingatkan. Ya, mengingatkan bahwa ada perkara-perkara yang harus kita patuhi. Maka hukum Islam itu dibagikan. Ada yang terkait dengan ibadah, ada terkait dengan muamalah, ada terkait dengan perkawinan, ada terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut dengan akhlak dan hubungan sosial. Maka ini terus kita dakwahkan. Dan mudah-mudahan Islam yang kita miliki ini menjadi kafah. Apa itu mana kafah? Sempurna. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.